Rahmatan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu alladzi lam yattakhidz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Yang kita hormati dan dirahmati oleh Allah, para pembina, guru-guru majelis taklim di wilayah Masjid Al-Muttaqin dan Mushola Al-Ikhlas, mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah, guru-guru yang senantiasa setia dan istiqomah membina jamaahnya. Yang sama kita hormati para pemangku wilayah, baik Bapak RW, Bapak RT dari RW 05, Bapak RT Rudi 03, Bapak RT 05, Bapak Zakaria yang sama kita hormati. Termasuk Ketua Majelis Taklim Al-Muttaqin, Bapak Rahmat, yang insya Allah hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Tidak lupa juga yaitu Sahibul Bait, Bapak Heri Purwanto, selaku yang ketempatan dan sekaligus yang mendapatkan arisan ya Allah. Jamaah semuanya majelis taklim yang dirahmati oleh Allah, ba'da syukur dan salawat kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan tempat ini, acara malam ini menjadi wasilah diampuninya dosa-dosa kita, kabul doa yang kita panjatkan, insya Allah diterima amal soleh kita, ilmu yang nanti kita bahas mudah-mudahan bisa meningkatkan iman dan amal kita sebagai seorang muslim. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah majelis Al-Muttaqin Mushola Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah. Ada satu doa yang mungkin sudah menjadi tradisi bagi masyarakat muslim Indonesia yang sering dibaca pada setiap ba'da sholat atau mungkin pada setiap acara-acara event-event yang sifatnya adalah takziah. Doa ini cukup populer yang dibaca dan dipimpin oleh para asatidz ketika membawa doa ini, yaitu kita kenal dengan istilah doa salamat atau doa meminta keselamatan. Kalau kita perhatikan isi doa yang terdapat di dalam bacaan tersebut, halo, ada 10 permintaan yang terdapat di dalam doa tersebut. Kalau bapak-bapak hafal dan menyimak isi doa tersebut, sesungguhnya isi doa itu mencakup kehidupan dunia sampai kita di akhirat nanti. Makanya garis penting dari doa itu namanya salamatan. 10 permintaan itulah yang selalu kita minta kepada Allah, selalu kita baca. Mudah-mudahan dengan doa ini, masya Allah, di dunia yang kita jalani hari ini, hidup kita ini selalu diberikan kebaikan sampai pulangnya nanti ke akhirat selamat dalam keadaan terhindar dari neraka jahanam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afa 'indal hisab. 10 permintaan kita Allah. Poin yang pertama kita minta, Allahumma inna nas'aluka, ya Allah kami minta kepadamu salamatan fiddin. Nah ini penting nih bapak-bapak. Permintaan yang pertama seorang hamba Allah tidak lain, bukan urusan dunia dulu yang diminta, bukan urusan kekayaan, tapi yang pertama kali diminta oleh seorang hamba keselamatan dan kebersihan agama yang dia punya. Nah ini modal penting bapak-bapak. Bab orang hidup kalau nggak punya agama,
Itu nggak bedanya dengan binatang, bapak-bapak. Ada orang yang nggak punya agama, nah itu PKI, itu komunis. Ada orang yang punya agama tapi nggak dipakai agamanya, nah itu munafik yang kayak begitu tuh. Nempel doang nama agamanya di KTP. Model begini munafik. Ada orang yang nggak butuh agama, nggak punya Tuhan. Ini namanya kaum komunis, PKI, sosialis, nggak butuh agama. Kita sebagai orang yang beragama, punya kita, punya nabi, nggak boleh kita ini menyia-nyiakan amanah agama yang Allah titipkan kepada kita. Harus punya agama, dan agama yang kita miliki hari ini harus selamat, harus kita jaga baik-baik. Makanya perkara yang paling berat nih dalam hidup kita sebagai orang muslim itu menjaga agama kita dari hidup sampai mati doang. Coba bapak-bapak, kalau kita sering hadir ke masjid, kemana? Ke masjid kalau lagi Jumatan itu khotib Jumat itu selalu berpesan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ente jangan mati, kata Allah. Kalau bahasa Quran Ali Imran ayat 102, jangan mati kecuali mati dalam keadaan muslim. Artinya mati harus megang agama. Lo mau miskin, lo mau kaya, mau siapapun, mati kudu megang agama. Itu permintaan kita dalam beragama. Maka dalam sebuah ayat surat Ali Imran ayat 85, Allah bilang wa may yaftaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Pokoknya siapa aja yang hidupnya kagak pernah pakai agama, kagak mau istilahnya ngamalin agama, deket sama agama, apalagi mau menjadikan agama itu sebagai panduan hidup, dunia bakal rugi, akhirat dia bakal celaka. Tuh. Ada model orang yang hidupnya gak doyan agama, tapi mati mau diurusin secara agama. Ada orang yang begitu. Hidupnya mah gak doyan agama, kagak gak doyan agama, menpeci doang ditaruh di atas kepala. Muslim aja ceplakannya begitu. Sholat orang, ngaji orang, bukan orang sini, Tanjung Priok. Sama agama kagak doyan, sama pengajian dia kagak demen, masya Allah. Ngurus-ngurusin umat juga butek, kagak mau, gak peduli. Giliran mati mau diurus agama. Ada nggak yang begitu? Ada. RT berapa? Sholat kagak pernah, giliran mati mau disolatin. Ada yang model begitu? Ada. Atau dua ya. Ngaji orang doyan baca Quran kagak pernah mau, giliran mati mau dibacain Quran. Ada orang gitu. Ada. Nginjek masjid kagak pernah, nginjek musola kagak pernah, giliran mati minjek kurung. Minjek kurung batang giliran mati. Pasti yang begitu tuh. Doyan nginjak juga kagak, nyabak juga kagak ke masjid, asal ke masjid melengos. Lewat doang itu. Ini mah nyeritain orang lain, bukan di sini. Jadi poin pertama itu adalah kita minta selamat agama. Jangan main-main nih Pak, ini zaman fitnah nih, agama kita lagi diorong-orong hari ini, lagi digerogotin kita hari ini. Habis kita dihantam agama kita, dikulitin bener-bener dikulitin bener-bener. Makanya proses pembangunan yang hari ini terjadi itu sesungguhnya itu ingin merontokkan orang yang beragama. Lah coba aja bikin investasi pabrik minuman keras kayak gitu kan, pengen dilegalin, yang kagak dilegalin aja banyak, apalagi mau dilegalin. Itu begitu ya? Betul. Yang kemarin-kemarin aja minum tuak campur oplosan, spiritus dicampur, kemudian obat baygon dicampur, pada kelengar semua 7 orang ini mau dilegalkan. Masya Allah. Padahal ada kiai ya Pak ya. Masa ini lagi dikulitin kan, yang begitu-begitu yang kagak demen kan orang Islam itu.
Dihantam orang Islam seperti itu supaya dia itu membolehkan. Ada sebagian umat Islam yang bereaksi baru. Apalagi tokohnya lagi di pesantren ini sekarang di Polda Metro Jaya. Udah makin berani gitu, ya kan? Makin berani, masya Allah. Udah dibubarin kan, udah makin berani. Jadi bapak-bapak, bukan cuma kita nih yang ngejaga agama kita, anak kita, cucu kita ini, kita nggak tahu tahun depan kayak apa, bagaimana hidupnya itu, agamanya kayak apa tuh. Sekarang mah agama murah dijual pun jadi itu pak. Habis tuh menjaga agama berat, masya Allah, taruhannya luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua nih, biar cepet. Inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasadi. Minta afiat, minta kesehatan fisik kita. Itu modal pertama. Agama oke, fisiknya kuat. Tuh, itu orang Islam yang paling dicintai oleh Allah adalah orang Islam yang fisiknya kuat, sehat badannya. Tapi sehat badan bukan mancing mulu di empang. Sehat badan itu maksudnya ke masjid, ke musola, ngaji. Badan kuat, ngaji orang bisa. Ngegowes puluhan kilometer nyampe. Ini cerita lagi ngetren hari ini. Saya juga tukang ngegowes. Coba lihat kelakuan orang sekarang itu udah pakainya pakai begini, rapi. Sepedanya aja nggak cukup 2 juta 3 juta tuh. Sama musola mau beli tuh begitu. Bukan di sini. Pagi-pagi jam 7 udah siap-siap konvoy. Masya Allah 50 km sampai kemana aja biar keringat. Masjid di depan matanya nggak disabar. Mana itu? Karena cuma sekilo 2 kilo itu, cuma selangkah doang. Itu kelakuan orang sekarang kayak gitu. Ada orang di sini? Bukannya kagak boleh main sepeda ngegowes, bukan nggak boleh mancing di empang, wayangnya sholat. Allah juga nggak muji orang yang rajin sholat mulu di masjid, kerja orang, nggak muji Allah. Allah senang orang yang kerja, orang yang olahraga. Wah, ya sholat. Lagi mancing begitu beduk datang sholat, itu Allah senang yang begitu. Tapi kalau belum gelap, belum buka udah tidur, masya Allah belum pulang, kalau belum bininya ini belum pulang. Ada tuh di RT 3 ya? Ada. Kalau empang belum gelap, buka belum pulang. Makanan belum lengket, belum pulang itu. Pokoknya kelakuan orang sekarang tuh, geli ngeliatnya pokoknya kelakuannya. Lampu nggak kelihatan. Ini kan lagi sehat nih fisik nih. Fisik lagi sehat. Kata Nabi Muhammad, jaga sehatmu sebelum datang sakitmu. Mati itu nggak nunggu kita sakit kan Pak? Mati itu nggak nunggu kita kena COVID. Orang habis minum kopi langsung kegeletak, jantungnya naik. Jadi yang namanya sehat itu sesuatu yang berharga, karunia dari Allah. Gunakan untuk ibadah. Kalau udah datangnya sakit kita nggak tahu Pak. Banyak orang yang dipanggil Allah dalam keadaan dia sehat walafiat dadakan. Yuk kita pakai wa'afiatan fil. Yang ketiga waziyadatan fil ilmi. Minta ditambah ilmu. Nabi gak pernah berdoa minta ditambah ini. Yang minta ditambah dalam doa itu adalah Robbi zidni atau waziyadatan fil ilmi. Minta ditambah. Gak pernah minta nambah bini Nabi Muhammad. Tapi tetap jalan dipraktekin. Tapi doanya gak ada begitu. Yang minta ditambah tuh ilmu. Kalau habis ngaji, guru-guru nyampein nasihat, aduh guru waras otak kita itu.
Jangan cuma duduk, ngopi, merokok, makan lontong, begitu pulang kagak nyampe ilmunya. Ilmu yang bermanfaat itu satu ayat nasihat Ustaz berkesan. Ya, aku pengen berubah. Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Ciri orang yang ngajinya bermanfaat, ilmunya ada. Sholatnya rajin, berjamaahnya rajin. Pokoknya sama kebaikan dia doyan. Intinya orang yang ngaji ilmunya bermanfaat, ada nilai perubahan dalam dirinya. Ziyadatan fil. Yang keempat, wa barakatan fil rizki, minta rizki yang berkah, bukan minta duit yang berkah, rizki yang berkah. Apa itu rizki Ustaz? Bisa berbentuk umur, bisa berbentuk istri, bisa berbentuk anak yang soleh, bisa berbentuk kerjaan kita, itu rizki. Thayyibun fi hayatikum rizkun, orang yang baik di sekeliling kamu, baik itu istri, anak, soleh dan soleha, turut diatur teman-teman yang suka nasihatin, itu rizki. Antara rizki dan duit itu sesuatu yang berbeda. Kadang ada orang yang punya pendapatan, tapi belum tentu dia punya rizki. Gaji diperoleh bulanan, tapi kalau rizki itu kapanpun dia bisa dapat. Andai kata rezeki itu ditentukan dengan hasil kerja keras, mungkin kuli bangunan paling banyak rezeki. Kamacul, kan, kalau murah paling keras dia. Tapi rizki tidak didapat dari kerja keras. Kalau gajian memang nyari duit baru yang begitu. Tapi rizki itu bisa didapat dari ketaatan dan kesolehan kita dalam beragama dan ikhtiar seperlunya. Ada orang yang dikasih nikmat makan, dikasih nikmat rizki duit, gajinya besar, tapi belum tentu dikasih nikmat sehat sama Allah. Makannya serba enak, tapi belum tentu enak makan yang begitu. Kadang-kadang dikasih makanan prasmanan, undangan, makannya milih-milih. Nyomot ini gula, takut diabetes. Nyomot ini gurih, takut jantung. Nyomot ini masya Allah yang asam, takut asam lambung. Itu namanya makan nih, makan enak, tapi belum tentu enak makan. Kan banyak orang yang duitnya banyak ya, mobilnya masya Allah 3, parkiran 3 di rumahnya, tapi tiap hari dipungut ulang begini. Bininya minta cerai, anaknya kena kasus narkoba. Nah ini gak dapat rezeki rumah tangga, duit ada. Jadi rezeki itu tidak dihitung dari soal harta. Tadi apa? Wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut. Taubatlah sebelum kematian itu datang. Jadi bahasanya bukan wa taubatan ba'dal maut, kembali wa taubatan qoblal maut. Maksudnya apa Ustaz? Taubat itu sebelum mati. Perbaiki diri, banyakin amal meskipun kita belum menjadi orang soleh yang benar. Quran menyebut dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, itu orang kalau udah umurnya 40 tahun mentok, itu udah warning, peringatan, itu sudah umur-umur harus banyak bertobat. Harus. Kalau udah umur 40 tahun masih bisa harapan untuk bisa diarahkan, dinasehati, diperbaiki supaya nanti tuanya itu bisa menjadi husnul khotimah. Tapi kalau udah susah dinasehatin, nah ini biasanya umur-umur segini tuanya nih rada-rada tuh, rada somplak kalau udah tua. Egois, sombong, tantang beteng-teng, memenang sendiri, susah diarahkan. Ada kan begitu? Ada orang makin tua aki-aki, makin kagak hati. Ada ini mungkin karena dulunya tuh nggak kenal agama, susah diarahkan. Ada yang begitu. Ini nyambung mana sih ya? Taubatan qoblal maut. Kata Allah itu falamma balagha arba'ina sana, falamma balagha ma'ahu sa'ya wa balagha arba'ina sana. Manusia itu kalau sudah umur 40
itu sudah menunjukkan angka yang sempurna. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati ini tuh betul saya bertobat ya Allah di angka 40. Makanya saya selalu ingetin bapak-bapak, sholat deh kita ini, walaupun kita belum jadi orang soleh, jangan nunggu soleh baru sholat. Sholat deh walaupun kita masih banyak dosanya, mungkin masih tukang bohong, masih ngambil hak orang lain, tanah semiatar orang diambil sama kita barangkali, duit orang masih kita umpetin terus. Sholat, jangan nunggu bersih dari dosa baru kita sholat, lama yang begitu. Nunggu sholat bersih dari dosa kemudian kita sholat, aduh, sampai kiamat kagak benar kita ya. Halo? Sholat deh, ke masjid, ke musola, walaupun kita belum bersih, belum soleh banget, mudah-mudahan dengan rutin kita ibadah sholat berjamaah, Allah membimbing kita dengan semangatnya. Jadi jangan ada perasaan, aduh gue malu nih habis sholat habis kaji begini lagi. Kalau berhenti ente, setan teriak, menang gue. Kata Hasan Al-Basri, terusin kalau kau merasa malu dengan Allah. Jangan, Allah gak akan pernah malu ketika kau bertobat tapi kau masih berbuat maksiat. Mujahadahmu, semangatmu, niatmu itu yang akan Allah lihat. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Siapa yang serius, sungguh-sungguh pengen berubah, pengen tobat, ingin memperbaiki diri di jalan Allah, tapi banyak godaannya, tidak 100% berubah, Allah bantu diberi petunjuk dengan cara yang lain. Orang kan itu bagaimana ujungnya? Ujungnya itu gimana itu? Aduh saya malu Ustaz, ya Allah, belum bisa sholat, belum bisa ngerti agama, belum bisa ngerti sholat, belum bisa ngerti bacaan sholat. Nanti insya Allah bisa ngajarin. Ya modal kayak kita kan tua baru pernah ngaji, pensiun baru deket sama agama, gitu ya? Iya betul. Orang Pertamina, udah kenyangan minum bensin baru pada ngaji. Kadang-kadang udah nyeret-nyeret bangku, tangan udah begini-begini, baru udah deketin ustaz minta didoain. Dia belum kebanyakan begitu-begituannya dulu itu. Yang paling abdul kan taubat itu lagi dalam keadaan sehat, masih muda, masih gagah, masih kuat. Oke, kalau macet. Silahkan deh, Masya Allah mancing beberapa bulan, beberapa hari gitu. Hobi nggak masalah, cuma ibadah jangan dilupakan. Kita bakalan mati, emang pancingan kita bawa ke kuburan. Aduh, kenapa kan cara mancing? Pagi jam 7 melek mata, ya Allah, gendong-gendong jodoh kita. Udah segala nyiapin ini, nyiapin itu, udah kayak orang mau perang. Sepeda bilang, rokok itu 2.000 bungkus, pergi mancing aja kan ongkos bisa 200.000 di empang. Madang mana ngopi ini, rokok segala macam, ngasih biaya makan bini mah orang itu. Jajan bocah orang, begitu pulang kita sewa asem madang. Dapat orang. Ada tuh kelakuan orang Tanjung Priok. Sini mah ada ya? Ada. Taubatan adal, warahmatan indal, diberi rahmat setelah di sisi kematian. Pas lagi sakaratul maut, poin pentingnya meninggal dalam keadaan ibadah sama Allah. Makanya orang itu hidupnya jangan dilihat dari awalnya, bisa jadi ujungnya itu endingnya bagus. Bajingan, tengik, gak kenal agama, tapi matinya happy. Di majelis taklim sudah bertobat, hitungannya beda lagi mas. Tapi ada orang yang waras, ngajarin agama, bicara agama, matinya mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ini yang ngeri kita ini.
Coba ada yang bisa ngejaminnya di antara kita yang mati dalam keadaan husnul khotimah? Cuman kita sama Allah yang minta itu. Kalau nggak serius, masya Allah. Ada seorang ahli ibadah, ibadahnya 60 tahun, solehnya luar biasa, tapi ending matinya itu diperlukan seorang pelacur, di paha pelacur matinya. Gencet ya. Apalagi kita hidup di zaman fitnah hari ini. Nah, saya kepengen bapak-bapak semuanya ini matinya nanti dalam keadaan baik. Karena kadang tahu kan kita mati dalam keadaan gimana kan? Apalagi sekarang kondisi kayak begini ini, itu kayaknya mati itu di ujung mata tuh. Dan tiap hari di jalanan ambulan seliwer-seliwer baik, tapi ini sebelum kita yang diangkut apaan itu, wame-wame-wamenya masuk ke kuburan, dibungkus apa, apakah kita juga nggak tahu yang begitu. Mati kena pikir kayak hina banget, disolatin juga orang, dimandiin juga seadanya, dibungkus cuma plastik doang, digeletakin kayak itu langsung dituang sama gitu. Kita sih bukan takut, tapi kita waspada yang kayak begitu. Pengen mati diberi rahmat sama Allah, lagi ngaji mati, jangan mati di empang. Begitu narik kebetulan tarikan terakhir, kan malu kalau nyemplung mati di empang. Maaf ya, maaf. Warahmatan indal wa maghfiratan ba'dal diberi ampunan mati, masih bisa nyebut la ilaha illallah. Nah yang ke-8, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil, diringanin, dimudahin, dilembutin pada saat kita lagi di pembaringan, lagi mau meninggal, cabutnya pelan-pelan, lagi sholat, lagi sujud. Kalau bajingan kan ditekuk sama Allah mati. Wow, gitu kan? Kalau bajingan begitu, koruptor segala macam. Pokoknya hina deh, pokoknya orang kalau berbuat zalim sama Allah, dihinain sama Allah. Apalagi orang yang hidupnya nih, orang mati sama orang hidup itu rizkinya hampir sama. Ada orang mati, orang meninggal, Masya Allah, yang ngurusinnya banyak, yang nyolatinnya banyak, yang ngedoainnya banyak, sampai orang pada perlu. Itu rezeki orang mati apa begitu tuh? Kok bisa kayak begitu? Ini mayit mungkin masih hidup, waktu hidupnya tuh baik sama orang, suka nyambungin silaturahim, suka nolong, suka sedekah. Siapa yang nolong, ditolong Allah. Siapa yang memudahkan, dimudahkan Allah. Siapa yang nutup aib, Allah tutup aib. Tuh prinsip hidup kayak begitu. Tapi ada orang yang mati cuma datang doang, ngurus nggak mau, nyolatin juga enggak, takjiah juga nggak mau, sampai 7 hari nggak mau. Mungkin hidupnya dia nggak pernah bergaul jahat sama orang sama tetangga. Ada nggak yang begitu? Ada kan? Nah, inilah bapak-bapak, kita pengen mati kita, jenazah kita itu ada rizkinya di hadapan Allah. Allahumma hawwin alaina wan najata minan, dibebaskan, diselamatkan dari api neraka. Dan yang ke-10, wal afwa indal hisab, dimaafin waktu dihisab nanti di sidang sama Allah. Hisab kita panjang tuh, yang ditanya itu mobil expander kita ditanya dari mana duitnya, rumah yang kita bangun dari mana modalnya, bini yang kita dapat dulu bagaimana caranya, dihisab semuanya itu. Kok bisa beli ini, bisa beli itu dari mana? Cuman begitu kita ending pada saat kita ini mau mati, kita bertobat sama Allah, dimaafin sama Allah. Pernah makan harta yang kurang baik, pernah nipu, berbohong dan lain sebagainya, afwan, dimaafin sama Allah karena sering banyak bertobat. Indal hisab, pada saat dihisab nanti. Satu orang dihisab, semuanya itu ditanya umurnya, hartanya, ilmunya, dan tenaga dihisab semuanya. Itu aja barangkali tausiah 2 jam setengah saya, mudah-mudahan bermanfaat. Itulah tema yang kita bahas malam hari ini, 10 permintaan yang termaktub di dalam doa selamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din
wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Barakallahu hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah sama kita dengarkan ceramah